Anda mungkin pernah berada dalam situasi ini. Anda berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, masuk ke sebuah toko, dan mata Anda tertuju pada satu benda. Mungkin sebuah jam tangan dengan detail yang presisi, sebuah tas kulit yang dijahit dengan sempurna, atau sebuah perangkat elektronik dengan desain yang begitu canggih. Sebagian dari diri Anda mengaguminya. Anda bisa merasakan kualitasnya. Anda membayangkan betapa menyenangkannya memiliki dan menggunakan benda itu dalam hidup Anda. Tapi, hampir seketika, ada suara lain yang muncul di kepala Anda. Suara sang penjaga keuangan yang kritis, yang berbisik, "Jangan boros, itu pemborosan. Uang sebanyak itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang jauh lebih penting." Anda pun dilanda konflik batin, antara keinginan untuk menikmati kualitas dan rasa bersalah karena dianggap menghamburkan uang. Bagaimana jika saya katakan, dalam kondisi dan dengan niat yang tepat, membeli satu barang berkualitas tinggi justru bisa menjadi investasi getaran paling menguntungkan yang pernah Anda lakukan? Dan penolakan konstan Anda terhadap kualitas atas nama berhemat justru sedang melatih getaran Anda untuk terbiasa dengan frekuensi kekurangan? Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia yang jarang dibahas. Fisika getaran di balik barang mahal. Kita akan belajar mengapa benda berkualitas memiliki jejak energi yang berbeda dan bagaimana energi itu bisa beresonansi dengan Anda untuk menaikkan frekuensi dan mempercepat datangnya kelimpahan. Diagnosis, benda bukan benda mati, tapi baterai energi. Kesalahan pertama kita adalah menganggap benda-benda di sekitar kita adalah materi yang mati dan pasif. Dalam fisika kuantum, kita tahu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, pada level paling dasar, adalah energi yang bergetar. Benda padat hanyalah energi yang bergetar dengan sangat lambat. Setiap benda memiliki jejak energi atau energetic imprint. Jejak ini merekam seluruh energi dari proses penciptaannya. Mari kita gunakan analogi makanan. Barang murah produksi massal itu seperti makanan cepat saji. Ia dibuat dengan terburu-buru, dari bahan-bahan berkualitas rendah, seringkali dengan energi eksploitasi, dan dengan satu tujuan yaitu kuantitas dan keuntungan cepat. Saat Anda mengonsumsinya, Anda mendapatkan kepuasan sesaat, tapi secara jangka panjang, ia menurunkan getaran tubuh Anda, membuat Anda lelah dan tidak sehat. Barang mahal berkualitas tinggi itu seperti makanan organik yang dimasak oleh seorang koki yang penuh cinta. Ia dibuat dari bahan-bahan terbaik, dengan waktu, fokus, keahlian, dan hasrat. Saat Anda mengonsumsinya, Anda tidak hanya mengisi perut, Anda sedang menutrisi setiap sel tubuh Anda. Anda sedang memasukkan getaran kualitas ke dalam diri Anda. Fisika getaran di balik benda berkualitas. Dari mana datangnya jejak energi yang lebih tinggi pada benda berkualitas? Dari 3 sumber utama. Pertama, energi dari sang pencipta. Bayangkan seorang pengrajin kulit yang telah mengasah keahliannya selama 20 tahun. Saat ia membuat sebuah tas, ia menuangkan seluruh fokus, kesabaran, hasrat, dan kebanggaannya ke dalam setiap jahitan. Energi luhur dari sang pencipta ini terkunci di dalam tas tersebut. Bandingkan dengan tas yang dibuat oleh mesin di pabrik dalam hitungan menit. Energinya jelas berbeda. Kedua, energi dari material. Material berkualitas tinggi seperti kulit asli, kayu solid, sutra murni atau logam mulia memiliki struktur molekul yang lebih koheren dan teratur. Dalam ilmu getaran, keteraturan ini menghasilkan frekuensi yang lebih stabil dan harmonis. Sebaliknya, material sintetis berkualitas rendah memiliki struktur molekul yang lebih kacau dan getaran yang lebih rendah. 3. Energi dari desain dan niat. Benda berkualitas seringkali dirancang dengan niat untuk bertahan lama, bahkan untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Niat keabadian dan daya tahan ini menanamkan energi yang kuat dan stabil. Bandingkan dengan produk fashion fast yang dirancang dengan niat untuk rusak dan diganti dalam beberapa bulan. Niat kesementaraan ini menanamkan energi yang lemah dan tidak stabil. Bagaimana energi benda mempengaruhi Anda? Hukum resonansi. Sekarang, bagaimana baterai energi ini bisa mempengaruhi Anda? Jawabannya adalah melalui hukum resonansi getaran. Prinsipnya sederhana.
getaran Anda akan cenderung menyelaraskan diri dengan getaran yang paling dominan di lingkungan Anda. Saat Anda terus-menerus mengelilingi diri Anda dengan benda-benda murah, rusak, atau sekali pakai, Anda secara bawah sadar mengirimkan afirmasi 3D kepada diri Anda sendiri setiap hari. Afirmasi itu berbunyi, "Saya adalah orang yang pantas mendapatkan hal-hal yang sementara, tidak berharga, dan mudah rusak." Getaran ini akan menurunkan standar penerimaan Anda dan membuat Anda sulit menarik hal-hal berkualitas tinggi, termasuk peluang dan relasi. Sebaliknya, saat Anda secara sadar memilih untuk memiliki benda-benda berkualitas di sekitar Anda, bahkan jika hanya 1 atau 2, Anda sedang mengirimkan afirmasi yang berbeda. Saat Anda menulis dengan pulpen yang mantap dan nyaman, atau minum dari cangkir keramik yang dibuat dengan tangan, Anda sedang mengirimkan sinyal, "Saya adalah orang yang menghargai kualitas, keindahan, dan keunggulan. Saya layak menerima yang terbaik." Getaran Anda akan perlahan-lahan naik untuk beresonansi dengan energi keunggulan dari benda-benda tersebut. Peringatan keras, apresiasi kualitas versus pemuasan gengsi. Disinilah letak perbedaan yang sangat tipis namun krusial. Teknik ini akan menjadi bumerang jika niat Anda salah. Membeli karena gengsi, niat Anda adalah untuk mendapatkan validasi dari orang lain. "Aku harus punya mobil ini agar orang lain menganggapku sukses." Getaran di baliknya adalah kekurangan. Tindakan ini justru akan menurunkan frekuensi Anda karena Anda sedang mencari energi dari luar. Membeli karena apresiasi kualitas. Niat Anda adalah untuk kepuasan dan kenikmatan diri sendiri. "Aku membeli jam tangan ini karena aku mengagumi kerumitan mesinnya dan keindahan desainnya. Ia memberiku rasa gembira." Getaran di baliknya adalah kelimpahan, rasa menghargai diri sendiri. Tindakan ini akan menaikkan frekuensi Anda karena Anda sedang memberikan energi kepada diri sendiri. Tanyakan selalu pada hati Anda, "Aku membeli ini untuk siapa?" Puncak kesadaran. Anda bukan membeli barang, Anda mengadopsi getaran. Saat Anda memutuskan untuk membeli sesuatu dan membawanya masuk ke dalam hidup Anda tidak sedang membeli sebuah barang, Anda sedang mengadopsi sebuah getaran. Setiap benda di rumah dan di tubuh Anda adalah afirmasi 3D yang terus berputar 24 jam sehari, memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Pertanyaannya adalah, afirmasi apa yang sedang Anda putar saat ini? Apakah afirmasi "Saya pantas mendapatkan yang terbaik"? Atau afirmasi "Saya hanya pantas mendapatkan yang seadanya"? Menaikkan kualitas barang di sekitar Anda bukanlah tentang menjadi sombong atau materialis. Ini adalah tentang secara sadar menciptakan lingkungan getaran yang akan menarik Anda naik ke level realitas berikutnya. Anda sedang membangun rumah getaran yang Anda inginkan, sehingga jiwa yang lebih tinggi terdorong untuk menempatinya. Panduan praktis, strategi upgrade getaran yang masuk akal. Anda tidak perlu langsung membeli mobil mewah. Mulailah dari hal-hal kecil yang memiliki dampak getaran paling besar. Pertama, mulailah dari yang paling sering Anda sentuh dan gunakan. Benda yang paling berpengaruh adalah benda yang paling sering berinteraksi dengan energi Anda. Ganti spray Anda dengan yang berkualitas baik dan lembut di kulit. Anda berinteraksi dengannya 8 jam setiap malam. Jika Anda bekerja dengan komputer, investasikanlah pada Tetasukus atau papan ketik yang ergonomis dan nyaman. Ganti peralatan makan Anda yang sudah usang dengan yang baru dan Anda sukai. Kedua, terapkan prinsip beli 1 yang terbaik, bukan 3 yang lumayan. Ini adalah pergeseran dari mentalitas kuantitas ke kualitas. Daripada membeli 3 kemeja murah yang akan rusak dalam setahun, tabunglah uang Anda dan belilah 1 kemeja berkualitas tinggi yang akan bertahan bertahun-tahun dan membuat Anda merasa luar biasa setiap kali memakainya. Tantangan untuk Anda bulan ini, identifikasi 1 benda kecil di rumah Anda yang sudah usang atau berkualitas rendah yang sering Anda gunakan. Niatkan dan rencanakan untuk menggantinya dengan versi yang kualitasnya jauh lebih baik. Rasakan pergeseran energi yang terjadi setiap kali Anda menggunakan benda baru tersebut. Kelilingi diri Anda dengan keunggulan, maka Anda pun akan terdorong untuk menjadi unggul.